Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi untuk membahas topik terakhir dari bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Langsung saja kita lanjutkan. Topik yang ketiga dari bab relasi dan fungsi adalah rumus dan nilai fungsi. Nanti di dalamnya akan dibahas tentang notasi fungsi, kemudian bagaimana cara menghitung nilai fungsi, menentukan rumus fungsi, dan yang terakhir bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Yang pertama, biasanya suatu fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil, ya. Yang biasa digunakan itu F, G, H, dan seterusnya, tapi tidak menutup kemungkinan angka yang lainnya, ya. Nah, kemudian biasanya notasinya itu berupa seperti ini atau begini. Apa artinya? Artinya kalau f(2) x panah y itu artinya fungsi f memetakan x anggota A dengan tepat satu y anggota B, atau bisa dituliskan f dalam kurung x sama dengan y. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa f dalam kurung x itu artinya bukan f kali x, tapi f sebagai fungsi dari x. Nah, X di sini dia merupakan domain atau daerah asal dari F, atau kadang-kadang disebut juga sebagai prapeta atau preimage. Sedangkan Y itu dia merupakan anggota kodomain dan nanti hasilnya disebut ring, bisa peta. Kalau ring itu himpunannya, ya, tapi biasanya single Y-nya itu disebut sebagai peta, image, atau bayangan. Contoh misal, kita punya fungsi disajikan begini, f(2) x panah 2x min 3. Berarti boleh dinyatakan sebagai seperti ini. F dalam kurung x sama dengan 2x dikurang 3. Nah, kalau pertanyaannya f dalam kurung min 5, berarti simple kita ganti x-nya di sini dengan min 5 di sini. Artinya x-nya di belakang sini, ya, juga diganti dengan min 5. Nah, jadi tinggal ganti saja x-nya dengan min 5. Berarti 2x itu kan artinya 2 kali x. Berarti 2 kali min 5 dikurang 3. Ada perkalian, ada pengurangan. Maka yang didahulukan yang perkaliannya. Berarti 2 kali min 5 itu min 10, min 3 jadinya min 13. Nah, pertanyaan yang lain yang mungkin muncul adalah nilai fungsi f untuk x sama dengan 2. Ini hanya redaksi kalimatnya saja yang beda, ya. Tapi inti soalnya itu sama. Artinya berarti x-nya ini diganti dengan 2. X-nya ini diganti dengan 2. Maka boleh kita tuliskan f dalam kurung 2. Berarti ganti x-nya dengan 2. Berarti 2 kali 2, 4. Dikurangi 3, 1. Jadi hasilnya 1, ya. Nah, kemudian redaksi kalimat yang lain, redaksi soal yang lainnya lagi. Bayangan dari 0 atau f. Berarti disuruh nyari y-nya. Y itu apa? Y itu f(x). Tadi kan bayangan itu kan y, ya. Berarti sama aja kayak kita ganti x-nya dengan 0. Berarti ganti x-nya di sini juga dengan 0. 2 yang tadinya 2x min 3 menjadi 2 kali 0 kurang 3. 2 kali 0 berapa? 0 dikurangi 3 jadinya min 3. Nah, yang sedikit berbeda itu soal nomor 4. Nah, di sini ditanya nilai A apabila FA sama dengan 9. FA sama dengan 9. Kalau dari tadi F dalam kurungnya itu angka, sekarang dalam kurungnya A. Artinya juga sama, ganti X-nya dengan yang di dalam kurung ini. Ganti X-nya dengan A. Berarti yang tadinya 2X min 3 menjadi 2A min 3. Bagaimana cara mendapatkan nilai A-nya? Tinggal pindah ruas. Min 3 di sini, pindah ruas ke sebelah kanan. Ya, dipindah. Yang tadinya min 3 atau kurang 3 menjadi tambah 3.
9 tambah 3 berapa? 12. Nah, 2-nya juga ikut dipindah untuk mendapatkan A-nya. 2 kali A, berarti dipindah jadi bagi 2. Jadi A-nya 12 bagi 2. Atau simple pikirkan, berapa nilai A yang kalau dikalikan 2 hasilnya 12, berarti A-nya 6. Nah, yang berikutnya, menentukan rumus fungsi. Ini langsung ke contoh soal ya. Jadi misal diberikan F dengan rumus fungsinya itu AX plus B. Kalau diketahui F3 sama dengan 7, F7 sama dengan 19, diminta menjawab soal ini. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk mendapatkan nilai A dan B, kita masukkan yang ada di soal. Di soal itu ada Fx sama dengan AX min B. Ditanya F3, berarti X-nya, ini dalam kurungnya kan 3, berarti X-nya diganti dengan 3 nih. X di sini diganti dengan 3, berarti X di sini juga diganti dengan 3. Jadi F3 sama dengan 7, itu artinya 3A tambah B sama dengan 7. X-nya di sini diganti dengan 3. A kali 3 itu 3A. Begitu juga dengan F7. Yang F7 berarti ganti X-nya dengan 7. Berarti 7A plus B sama dengan 19. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B, kita harus mengeliminasi, sebenarnya ada banyak caranya ya, cuma ini dipilihkan yang paling mudah, karena nanti secara detail, ini namanya sistem persamaan linear dua variabel, nanti akan dibahas di bab 5. Nah, untuk memudahkan mendapatkan A dan B, kita kurangi, ya, karena ini B-nya sudah sama. Nah, kalau B dikurangi B kan jadinya habis, atau bisa langsung kita coret B sama B-nya. Ya. Nah, 3A dikurangi 7A. 3 apel dikurangi 7 apel. Jadi, hutang 4 apel atau min 4A sama dengan 7 min 19 itu min 12. Sehingga nilai A-nya adalah 3. Caranya min 12 dibagi min 4 ya, semua sudah tahu. Nah, dari A yang didapatkan silahkan substitusikan. Boleh substitusi ke persamaan yang kedua, boleh ke persamaan yang pertama, bebas. Ya, kita pilih yang kecil aja, kayak yang pertama. Ya, A-nya di sini diganti dengan 3 seperti yang didapat di sini. Jadi yang tadinya 3A plus B sama dengan 7, 3 kali 3 sama dengan tambah B sama dengan 7, berarti B-nya min 2. Berarti sudah didapatkan nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya min 2. Sehingga pertanyaan yang B bisa dijawab dengan mudah. Rumus fungsi B, tinggal ganti saja A dan B-nya dengan A dan B yang sudah didapatkan di sini. Berarti 3X min 2. Bayangan dari min 8, berarti mencari Y-nya kalau X-nya min 8. Berarti ganti X-nya dengan min 8, sama seperti contoh yang tadi. Ganti X-nya dengan min 8. 3 kali min, yang tadinya 3X min 2, jadi 3 kali min 8 dikurangi 2. Min 26 jawabannya. Nah, topik yang terakhir adalah grafik fungsi. Ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, untuk menggambar grafik, kita harus menentukan pasangan berurutan. Titiknya X, Y dengan menggunakan tabel. Kemudian buat bidang kartesiusnya dan letakkan pasangan-pasangan itu. Sebagai contoh misal, kita diminta menggambar grafik fungsi 3X min 5 dengan domainnya sudah ditentukan. Domainnya 0 sampai 5. Nah, berarti pertama kita cari dulu nilai X-nya. X 0 sampai 5, berarti siapa saja X-nya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kita masukkan ke fungsinya. Menggantikan nilai X di sini untuk mendapatkan nilai Y-nya, karena Fx itu kan sama dengan Y, tadi sudah dijelaskan. Nah, maka kita ganti, masukkan X-nya dengan 0, ganti X-nya dengan 0. Nah, kalau X-nya diganti dengan 0, berarti 3 kali 0 kurang 5, hasilnya min 5. Berarti 0 pasangannya min 5, 0, min 5. Dan seterusnya, ganti X-nya dengan 1, dapatnya min 2. Ganti X-nya dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini tabelnya ya. Jadi, kalau X-nya 0, Y-nya min 5, berarti titiknya 0, min 5. Terakhir, kita gambarkan pada bidang kartesius. Jadi, kita buat sumbu mendatar, ini sumbu X di sini.
dan kita buat sumbu tegak. Ini sumbu Y di sini. Nah, kita gambar titiknya 0, min 5. Berarti X-nya 0, di sini X-nya. Y-nya min 5 di bawah. Nah, di sini titiknya. Yang berikutnya 1, min 2. Ini sudah dipelajari di bab 2 ya. X-nya 1, Y-nya min 2. Dihubungkan. X1 ya, dan Y min 2 dihubungkan. Oh, di sini titiknya dan seterusnya. Nah, terakhir jika perlu silahkan digambar garisnya atau memang usahakan gambar garisnya ya, dihubungkan garis-garisnya itu dihubungkan. Nah, ini gambar grafik dari Y sama dengan 3X min 5 tadi. Nah, sebagai latihan silahkan bisa dikerjakan tugas mandiri pada LKS halaman 36. Jika ada pertanyaan seperti biasa silahkan japri ke guru mapelnya ya. Nah, kemudian ini sebagai penutup ada seorang bijak yang mengatakan kalau kamu ingin sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Nah, selesai sudah pembahasan dari bab 3 ini, relasi dan fungsi. Jadi terakhir sebagai latihan untuk ngetes dari awal, dari keseluruhan bab, boleh dikerjakan penilaian bab 3 yang pilihan ganda saja di LKS halaman 37 sampai 40. Insya Allah nanti pembahasannya akan diupload juga di channel ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, selalu sehat, ya, dan bisa kembali bertatap muka. Gak enak ya PJJ ya? Gak enak pembelajaran dari jarak jauh. Enak kan bisa ketemu langsung di kelas, bisa nanya-nanya, bisa belajar, ketemu sama teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.